Karena lumayan banyak yang nanyain tentang kamera aku ini, kamera yang aku pakai buat ngonten dan buat bikin video-video aku di YouTube. Ini lumayan banyak, bahkan sampai ada member JKT48 yang nge-DM aku buat nanyain tentang kamera ini. Jadi aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyain ke aku dan juga review aku setelah udah setahun lebihan pakai kamera ini. Hai guys, welcome back with Nadine. Kalau misalkan kalian belum nonton video aku tentang review kameranya, kalian bisa cek dulu videonya yang ini nih, Sony ZV-1. Jadi aku nggak bakal terlalu review detail yang hari ini, aku cuma bakal review yang aku belum jelasin di video aku yang sebelumnya dan gimana pengalaman aku pakai ini. Jadi ini kameranya compact banget nih, kecil, bisa digenggam kayak gini, bukan kayak DSLR atau mirrorless yang gede gitu ya. Terus ini tuh kalau misalnya kita buka ini kan layarnya ya ketutup ya. Kalau kita buka, dia langsung otomatis keluar nih, jadi kita bisa lihat kayak gini. Sini juga layarnya bisa diputar dan bisa ditaruh kayak gini ke belakang, jadi kita bisa lihat juga dari kayak gini. So easy to use. Jadi kita lanjut aja dulu ke pertanyaan dan aku bakal bahas lagi di sepanjang videonya. Pertanyaan pertama, kayak ini ada fitur smooth skinnya gak? Ada banget. Jadi dia tuh di kameranya ada fitur buat kita bisa bikin kulit kita lebih halus, jadi kayak filter gitu ya. Dan itu bisa disetting dari low, medium, sama high. Atau kalau misalnya nggak mau pakai sama sekali, misalnya cowok-cowok pasti nggak mau gitu ya, bisa diilangin. Tapi aku sendiri aku suka pakai yang medium atau kadang high. Nih kelihatan nggak? Ini tuh ada high, kita bisa pencet, terus kita bisa pilih nih, bisa off, high-nya juga bisa kita ganti jadi low atau yang medium. Menurut aku fitur ini bagus banget. Kalau kontrol behel tuh biasanya kan pagi, terus aku jadinya belum make up, aku bisa pakai itu aja dan tetap kelihatan lebih oke gitu ya, lebih presentable. Yang kedua, kak ini kalau beli di store mana? Aku belinya di store Sony langsung di Kokas di mall. Tapi kalian bisa cari di mana aja, di store Sony atau di toko elektronik kamera itu biasanya ada sih, karena ini kamera yang lumayan terkenal buat konten kreator. Kalau misalnya beli online itu juga bisa ya, bisa, dan biasanya mungkin lebih murah di Shopee. Itu nanti aku bakal taruh linknya juga, Shopee Mall, jadi pastinya terjamin sih, kalian bisa beli aja lewat link di bawah ya. Tapi ini aku baca dari komen-komennya ya, komen-komen di YouTube-nya langsung. Panas gak kak kameranya kalau kita record lebih dari 15 menit? Kalau record lebih dari 15 menit aku kayaknya belum pernah, karena dia keburu mati. Yes, jadi kamera ini tuh panas gampang banget, overheat. Jadi apalagi kalau misalnya kalian pakainya kayak aku tuh suka banget ngerekam di mobil, jadi aku taruh aja di atas ini, di atas setir aku, dan itu pasti panas dari matahari, itu bikin dia lebih cepet panas, overheat, akhirnya dia otomatis mati, kayak ada tulisannya gitu, kayak overheat. Jadi disuruh diamin dulu, biasanya aku taruh langsung di depan AC-nya mobil baru bisa dipakai lagi. Dan kalau misalnya make, emang menurut aku kamera ini nggak bisa dipakai yang kayak ngerekam event non-stop gitu setengah jam di depan gitu. Menurut aku ini nggak bisa, ini emang buat konten kreator ya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong di depan kamera aja gini tuh, tiap misalnya 2 menit 3 menit itu matiin, kayak bukan matiin, kayak berhenti, stop record, habis itu baru start lagi kayak gitu. Menurutku itu juga nggak masalah sih menurut aku, karena buat pas ngedit juga lebih gampang kayak gitu kan, daripada kayak satu panjang gitu. Menurut aku itu not an issue sih. Tapi yes, ini panas, overheat gampang. Ngecasnya pakai adapter apa kak? Aku dulu pernah punya kamera yang ngecasnya itu baterainya dilepas, jadi kayak ini kan ada baterainya ya, nih baterainya tuh ditaruh lagi ke kayak tatakan gitu, terus dicolok gitu. Jadi selama ngecas tuh kameranya nggak dipakai gitu. Dan bisa kalau misalnya kita ngecas satu baterai, yang ini betul bisa kita pakai dengan baterai yang lain. Cuma ini nggak dikasih ya. Jadi dari aku beli kameranya tuh cuma dikasih kabel colokannya tuh bukan Type C, colokannya tuh yang biasa. Ngecasnya pakai kabel yang kayak gini, dia langsung dicolok di kameranya. Jadi baterainya diisi. Aku tuh punya 2 baterainya. Aku beli baterai cadangan juga. Gitu. Jadi kalau misalnya baterainya habis mau dicas nggak bisa gitu, jadi harus dipakai dua-duanya. Habis itu kalau udah pulang aku baru ngecas dua-duanya kayak gitu, ngecasnya juga gantian. Jadi menurut aku sih kalian mending beli kayak ada yang tadi aku bilang itu, yang tatakan baterai gitu tuh, ada mereknya Kingma ya, dari Sony juga ada kalau nggak salah, cuma itu mahal banget. Tapi aku nemu dupesnya dan banyak direkomendasiin sama orang-orang yang make kamera ini. Aku taruh juga di description box. Kayak itu udah satu set sama tripodnya, kira-kira ngerekamnya kuat berapa lama. Jadi aku beli sama tripodnya ini udah aku beli satu paket karena emang lagi ada kayak bundle yang
yang for content creator gitu. Tulisannya tuh boxnya gede gitu, tulisannya ZV-1 kan, bisa lihat di video aku sebelumnya. Tapi kan juga bisa beli ininya doang, kamera doang, atau ininya doang juga bisa terpisah, tapi harganya biasanya lebih mahal. Kayak yang kemarin tuh aku dapat kayak harga promo gitu, aku lupa harganya kan, bisa cek di itu ya, di video aku sebelumnya itu aku ada brosurnya lengkap kayak kalau satuan berapa harganya, kalau dua-duanya berapa harganya. Ini tuh makainya gampang banget menurut aku nih, oke banget, karena ini tuh dia tuh kayak ada ujungnya kan gini nih. So, habis itu ini ada putarannya. Kayak kalau pakai tuh tinggal dimasukin ke sini, terus diputer-puter-puter gini. Udah beres kayak gini. Ini tuh kakinya bisa kayak gini, 3 gini. Dan udah gini, tapi nggak bisa dipanjangin ya, jadi ini bukan kayak yang tongsis, bukan tongsis, jadi ini buat tatakan aja kayak gini. Dan ini bluetooth ya, tuh bisa ada tombol movie, ini rekam, terus ini ada zoom in zoom out, terus bisa take picture, terus ini ada C1 sama C1 ini shortcut ya, terus sama ini bisa lock buat matiin nyalainnya gitu. Menurut aku ini berguna banget. Cuma for the price aku nggak rekomen buat beli ini, mending kalian beli yang lebih murah. Tapi ini bagus sih, aku suka banget taruh di ini di mobil aku karena ukurannya pas banget. Harganya kalau nggak salah 2 jutaan ini, tapi karena aku beli sepaket tuh kayak cuma 1 juta sekian. Kalau nggak salah nih total aku beli kamera ini sama ini 11 juta. 11 juta, kameranya 9 sekian, ini 1 sekian kayak gitu. Nanti aku juga share deh aksesoris apa aja yang aku pakai buat sama kamera ini. Aku mau tunjukin gimana aku setting ini di mobil aku. Biasanya aku kalau misalnya record buat control behel vlog aku bisa pakai kayak gini. Jadi ini kameranya, ini bisa layarnya bisa diputar-putar ya. Terus ini udah kebuka. Terus habis itu ini aku pakai tripod yang tadi. Nih, karena dia segitiga gini ya. Ini nggak tahu perfect banget gitu dan bentuknya bisa kayak gini. Kayaknya kalau tripod biasa nggak bisa diginiin deh. Terus ini ada tombol recordnya dan ini locknya. Ini kan udah aku nyalain ya, udah nggak di lock. Kita bisa lihat tuh, dia ke zoom in, ke zoom out, udah gitu doang, dan bisa ngerekam. Tuh langsung merah kan kelihatan karena ini kalau lagi ngerekam. Tuh, udah, jadi kita nggak perlu pencet-pencet yang di bagian sini gitu loh. Ini kan ada tombol recordnya di sini ya. Bisa langsung aja, dan ini menurut aku praktis banget sih. Next, aksesoris apa aja yang aku pakai buat kamera ini. Jadi kamera ini menurut aku bagus banget, cuma dia masih banyak kekurangannya. Enggak sih, enggak juga. Cuma ada kekurangannya, dan di sini aku punya beberapa aksesoris yang menurut aku penting banget. Aku udah bawain, penting banget buat dipakai sama kamera ini dan ngebuat jadi kamera tuh emang lebih bagus banget. Yang pertama aku punya, waktu awal-awal aku beli itu aku ngerasa tripod yang tadi tuh agak berat ya. Jadi aku beli juga tripod yang kayak gini. Dan ini bisa dipanjangin, nih bisa dipanjangin. Jadi tadi kan nggak bisa, jadi ini tuh bisa kita pakai sebagai selfie stick. Jadi bisa kayak gini, apa kalau misalnya nge-vlog gitu, nge-vlog tuh bisa jadi panjang gitu. Aku pakai ini pas lama di Korea dan ini ngebantu banget. Kakinya juga bisa dibuka ya, kayak gini maksimalnya, tapi dia udah segini aja karena emang ini buat yang mini gitu, bisa dibawanya gampang dan ringan. Sama sistemnya kayak tadi, ini sistemnya diputer gitu pakainya. Terus ini juga ada ini buat ditaruh mikrofon kayak gitu atau lighting gitu ya, ini bisa masukkan ke sini. Ini mereknya dari Ulanzi, nanti aku bakal taruh juga di description box. Terus aku punya ini mic dari Boya. Nih micnya yang ada bulunya gini, ini lumayan gede sih. Terus pakai kabel juga, cara pakainya gampang banget. Ini kan ada kotaknya gini ya. Aku nggak tahu namanya Kochu apa Hotchu, terus yang ini apa. Pokoknya ini dipasangin gitu di sini. Gampang banget. Ini bener-bener pakainya tinggal plug and play aja. Ini tinggal kita selipin, udah gitu. Terus ini bisa direketin gitu ya di lingkarannya gini. Terus ini ntar kita colokin ke sini. Ini ada kayak yang paling atas tuh ada yang buat micnya. Colokin, beres. Terus udah kita bisa record kayak gini, ngomong langsung mikrofonnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau diputer, kita misalnya mau recordnya sekarang hadapnya gini nih, ini harus di ini sih, dilepas terus dipasang lagi gitu. Sebenarnya ini cukup easy makainya, gampang banget. Cuma minusnya adalah ini gede ya, jadi kalian harus pede gitu kalau misalnya record di luar, karena ya ketahuan kalian lagi nge-vlog. Tapi ini murah, jadi menurut aku kalau kalian newbie yang belum terlalu punya banyak budget, pakai ini aja sih, karena ini aku pakai ini lumayan lama, bahkan aku ke Korea aku juga pakai ini. Next aku punya dari Saramonic, kan pasti tahu ini apa. Ini adalah mikrofon sama kayak tadi, ini adalah yang wirelessnya, jadi dia bentuknya kayak gini. Yang kecil ini mic buat kita pakai, ditaruh di sini. Yang gede itu buat kita taruh di kameranya. Ini micnya bisa kita taruh di baju kayak gini. Terus tinggal kita pencet aja, bisa dinyalain. Terus abis itu yang ini, yang gedenya kita taruh di sini sama yang kayak tadi di kotak ini, diselipin gitu klipnya. Beres.
dan nggak pakai ribet-ribet lagi. Ada namanya, kalau misalkan pemula mungkin kurang tahu, ada namanya lavalier, itu yang kayak mic gini cuma ada talinya. Kalau ini enggak, yang ini di sini aja. Terus ini ada sih talinya, ntar disambungin ke sini juga kabelnya, tapi kecil sih. Ini menurut aku lebih kalau misalnya kalian pemalu gitu ya, nggak mau terlalu kelihatan ngevlog tapi suaranya bagus, itu kalian bisa pakai yang model gini sih. Aku kurang tahu kalau yang merek lain, tapi menurut aku Saramonic ini emang bagus banget, membuat vlog aku bener-bener suaranya oke gitu loh. Apalagi kalau jauh dekat gitu, kayak kita kan kadang ngerekamnya sedekat ini, kadang kita yang jauh gini, kadang kita taruh ini buat nge-shoot yang kita lagi jalan gitu. Itu kalau misalnya pakai ini doang tuh nggak bisa kedengeran, apalagi kalau kan di outdoor yang berisik gitu, suaranya masuk banget kalau misalnya nggak pakai mic. Makanya aku ngerasa aku butuh banget pakai mic, sampai aku beli yang Boya tadi, terus aku upgrade ke Saramonic ini. Dan ini lumayan mahal, 1 juta sekian, 1,2 atau 1,5, dan aku dikasih kado, makanya aku bisa beli ini. Menurut aku ini investment sih, kalian bisa pakai ini aja. Next yang wajib banget kalian punya itu adalah baterai cadangan, terutama kalau kalian ngerekamnya outdoor. Enggak sih, bahkan kan kalau indoor yang depan kamera duduk gitu ya di studio gitu, kalian tetap wajib punya ini, karena ya itu nggak bisa ngecas terpisah gitu. Jadi ya kalian harus punya dua aja. Kalau misalnya kalian yang rekam travel vlog itu menurut aku kurang, kalian harus punya 3, tapi karena aku nggak terlalu banyak ya outdoornya, jadi 2 cukup sih. Kalau nggak salah harganya 200 ribuan deh satu baterainya. Aku mereknya Sony dan tipenya yang sama, ini NP-BX1, sesuai sama tipe yang dipakai sama kamera aslinya. Lanjut ke pertanyaan lagi. Hai Kak Nadine, sebelumnya shoot pakai HP apa ya? Karena udah jernih sekali. Thank you. Jadi kamera yang aku pakai, HP yang aku pakai. Jadi aku sebelum beli kamera ini aku selalu nge-shoot pakai HP, cuma HP aja. Dan HP yang aku pakai adalah HP yang aku pakai sekarang ini. Ini adalah iPhone SE 2020. Menurut aku kualitinya udah lumayan ya, oke. Kalau misalnya kalian pemula itu pakai HP aja dulu. Cuma setelah aku pakai kamera yang beneran kamera tuh emang kelihatan kualitinya beda banget gitu loh. Bagus banget kalau pakai kamera beneran. Kalian bisa bandingin deh video ini sama video aku yang lain-lainnya. Ini memang udah cukup oke, cuma video aku yang lain-lainnya itu lebih bagus, lebih halus. Kalian bisa cek deh. Kayaknya ada flashnya nggak, jujur aku baru sadar begitu aku baca komennya. Aku baru sadar bahwa iya, ini kayaknya nggak ada flashnya deh, karena ini cuma ada kayak gini, dan ini adalah tombol merah yang nyala kalau misalnya kita nge-record. Kalau flash nggak ada sih kayaknya, tapi menurut aku nggak terlalu pengaruh sih untuk aku nggak pernah pakai flash juga. Menurut aku kamera ini jarang banget aku pakai buat ngefoto ya, jadi ini bukan kamera buat aku foto-foto kalau liburan, tapi ini lebih ke kamera yang aku buat konten, buat ngevlog. Dan aku nggak butuh flash karena aku udah punya softbox gitu, lampu, jadi aku nggak butuh pakai flash. Dan menurut aku mungkin kalau flash ini bakal lebih panas lagi ya dari yang tadi. Jadi overall gimana? Aku puas nggak sama kamera ini? Aku sih puas banget. Mungkin kalau dari 100 aku 90% puas, karena ini benar-benar ngebantu banget sebagai konten kreator, sebagai orang yang suka ngevlog. Menurut aku punya kamera khusus yang bukan HP sehari-hari gitu, yang dipakai buat, kalau HP kan kita pakai buat chat juga, buat apa juga. Itu menurut aku kamera benar-benar ngebantu banget sih. Punya dedicated yang buat kita keluarin cuma buat ngerekam, ngevlog gitu. Ini berguna banget. Tapi aku mau cerita dikit sih kenapa aku beli kamera ini dibanding kamera lain. Aku dulu pas nyari-nyari kamera itu, aku kan sebelumnya nge-shoot pakai HP dulu ya, ini HP yang iPhone SE ini. Terus aku tuh kesusahanku adalah kalau ngerekam pakai HP ini, memori aku tuh cepet banget penuh. Makanya itu terbantu sama ini, karena ini ada memory cardnya. Nih pakai micro SD kayak gini. Dan ini bisa kan pakai ukuran apa aja, bebas tergantung kan. Aku di sini pakai yang SanDisk Ultra 128. Jadi untuk memori ini ngebantu. Terus yang kedua, hasil tadi videonya lebih bagus, jauh lebih bagus kalau pakai ini. Terus aku tuh kalau misalnya ngerekam pakai HP ini, aku ini tuh ngerekamnya pakai, kalian tahu gak sih nyetir itu terus ada pakai tatakan buat maps. Aku biasa pakai itu kalau ngerekam. Kalau kalian lihat video aku yang awal di vlog itu, aku selalu ngerekamnya tuh sambil aku nyetir mobil. Aku tuh nggak bisa ngafalin jalan, jadi aku tuh kalau nyetir tuh aku harus pakai Google Maps. Makanya aku kerepotan ketika HP aku dipakai buat ngevlog, buat ngerekam aku, sedangkan aku HP-nya, jadi aku nggak ada HP buat lihat Google Maps. Aku bahkan sampai kepikiran, daripada aku beli kamera yang mahal, mending aku beli HP murahan buat Google Maps, GPS. Tapi akhirnya enggak sih, aku beli kamera. Jadi aku mikirnya dengan aku beli kamera, aku bakal bisa ngerekam vlog aku di mobil sambil aku nyetir dengan lebih leluasa gitu ya. Aku mikirnya aku bakal taruh sesuatu kayak tatakan HP ini, tapi yang buat kamera gitu di mobil. Aku nggak tahu, mungkin taruh di sini. Ini kan di sini ya. Terus aku mungkin taruh di sini atau di dashboard di tengah gitu. Cuma setelah aku beli kameranya, aku baru sadar bahwa
tatakan kayak gitu buat kamera tuh gak ada yang buat di mobil. Selalu adanya buat minimal GoPro gitu ya, jadi kayak action cam gitu yang kayak tatakan tuh beda. Kalau GoPro tuh kan kayak, tau gak sih yang kayak ada selipannya dua gini terus abis dicolok gitu ya, dicolok kayak gini. Kamera tuh kan enggak kan, cuma kayak satu doang gini yang diputer gitu. Makanya jadi aku nggak nemu sampai sekarang, makanya aku gak bisa ngerekam selama aku jalan. Cuma bisa yang kayak tadi aku taruh di setir aku di sini kameranya, ya udah gitu. Jadi aku nggak bisa ngevlog. Tapi kalau misalnya kalian tahu ada yang alat buat kayak gitu, please komen di bawah. Aku nyari banget soalnya, dan nggak nemu yang buat kamera tapi ditaruh di mobil. Kenapa aku pilih kamera ini dibanding kamera yang lain? Aku emang nyari kamera yang pocket ya, nggak ribet buat dibawa. Dan ini emang sih kayak gini, cuma segini doang, nggak kayak mirrorless, nggak kayak DSLR yang gede banget, repot. Dan jujur aku pemalu, jadi kalau aku ngevlog itu aku nggak mau terlalu kelihatan. Ini juga ada warna putihnya, btw putihnya cakep banget, cuma aku ngerasa kalau hitam ini lebih nggak terlalu kelihatan, jadi aku pilih yang warna hitam ini. Terus ini kecil, dan kameranya ini nggak bisa diganti ya, depannya kan ada kamera yang depannya bisa diganti gitu, lensanya ini nggak bisa. Apa sih, karena aku justru butuh kecilnya. Dan ketika aku search memang rekomendasi konten kreator itu di luar negeri maupun di Indo itu banyak banget yang pakai ini, ngerekomendasiin ini. Terus dia juga ada yang rekomendasiin antara ini sama ada Canon Mark II kalau nggak salah, tapi aku tetap milih ini karena menurut aku ini lebih compact dan reviewnya tuh lebih banyak yang bilang ini bagus dan emang ini simple. Dan emang kamera ini tuh dikhususkan buat konten kreator ya, jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tuh tombolnya yang paling gede itu yang warna merah. Yang merah ini adalah buat ngerekam. Kalau yang ini buat take pictures gitu. Jadi ini tuh emang fokusnya tuh buat ngerekam, bukan take pictures. Menurut aku ini agak ribet, nggak kayak kalau misalnya HP yang ngerekam sama take pictures itu gampang. Easy gitu ya. Cuma ini tuh kayak aku nggak pakai ini buat take pictures karena emang agak ribet kalau pindahin mode dari ngerekam mau pindah mode ke foto gitu. Jadi harus ada beberapa step kayak tek gitu, baru diganti baru bisa. Jadi nggak bisa yang kayak misalnya kita lagi ngerekam terus habis itu pengen take pictures juga sama teman gitu, itu nggak bisa. Kalian harus ganti settingannya dulu kalau menurut aku, makanya ribet kayak gitu. Jadi emang ini kamera buat konten aja, buat ngevlog aja, jangan dipakai buat pictures. Karena kalau misalnya mau pictures ya kalian dari awal emang settingan buat pictures gitu. Terus menurut aku ini kameranya sangat mudah dipakai ya, jadi ini sangat newbie friendly dan orang-orang gaptek friendly ya itu saya. Karena aku tuh sebenarnya nggak ngerti kamera, aku bahkan kuliah ada matkul buat fotografi dan itu semua sudah hilang menguap. Aku nggak ngerti apa-apa tentang kamera, tapi menurut aku ini tetap gampang banget dipakai karena modenya udah otomatis. Jadi ini tuh benar-benar literally kamera pengganti dari kalian yang udah terbiasa ngerekam pakai HP, udah biasa ngevlog pakai HP gitu. Jadi ini tuh benar-benar tinggal nyalain, dibuka, nih udah kebuka, terus kalian udah tinggal langsung gini aja. Settingannya nggak macam-macam, tinggal pencet ini dan udah beres. Kalau kalian yang emang gak ngerti kamera, gaptek kayak gitu dan gak mau ribet ya, kalian pilih ini sih menurut aku. Ini bener-bener emang buat orang-orang gaptek yang mau konten. Terus aku nyesel nggak beli nih? Nggak, aku nggak nyesel beli ini. Ini memang harganya mahal, 10 jutaan, tapi ini sangat membantu sih. Ini menurut aku membuat aku lebih semangat konten sih. Jadi karena nggak ada kepikiran kayak aduh kamera memori HP aku udah penuh, kayak aduh serba banyak aduh kan. Jadi ketika punya ini kalian lebih semangat dan kayak nih gue udah spend 10 juta nih, mau nggak mau harus konten, kalau enggak ya rugi. So itu aja review kamera Sony ZV-1 ini. Bukan review sih, lebih ke Q&A dan pengalaman aku selama udah 1 tahun lebih pakai kamera ini. Menurut aku ya mahal tapi worth it untuk kalian beli kalau misalnya ini buat sebagai investasi kalian sebagai konten kreator. Kalau misalnya kalian masih banyak pertanyaan, boleh banget komen aja di bawah, nanti aku bakal jawab lagi kalau misalnya emang banyak pertanyaannya. Kalau kalian belum nonton video aku yang pas beli ini, aku bikin video unboxing dan review awalnya, itu kalian tonton dulu di sini. Kalian bisa lihat juga hasil dari kamera ini kayak apa, secepat apa dia, autofocusnya kayak apa, cek di sini ya. Kalau misalnya kalian tertarik sama vlog aku pas aku di Korea, itu aku full pakai ini. Aku pakai ini, bisa cek video aku vlog di Korea yang ini. Jangan lupa like and subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku update video aku yang berikutnya. And see you next time. Bye bye.